Sekali lagi, Allah memang campur tangan dalam kehidupan manusia, tapi tidak pada setiap kejadian. Semua, tapi tidak semuanya. Orang banyak terjebak, bukankah sudah jelas? Semua yang terjadi sudah ditentukan sebelumnya. Kalau satu ayat yang diambil begitu, tapi kalau kafah, kita akan dapat memahami bahwa semua, tapi tidak semuanya. Kok bisa begitu? Kita sering dengar kan, orang mengatakan, sudah habis seluruh harta saya menyekolahkan anak-anak saya. Pernah dengar? Waktu dia ngomong begitu, dia masih punya rumah nggak? Nah, katanya udah habis. Dia masih pakai baju nggak? Katanya udah habis. Semua, tapi bukan berarti semuanya. Ya. Jadi penyebab kejadian yang dialami manusia itu sebetulnya ada dua. Yang pertama, itu inisiatif Allah. Inisiatif tanda kutip. Artinya murni dari Allah, yang tidak bisa ditolak oleh manusia. Tapi ada juga penyebab yang terjadi pada kita karena ulah kita sendiri. Ibu dan Bapak baca koran, Roy Marten ditangkap untuk yang kedua kalinya. Pertanyaannya, Allah yang menentukan apa Roy Marten yang menentukan? Nah itu, kenapa? Siapa suruh? Siapa suruh main-main dengan narkoba? Aturannya sudah jelas. Jadi dia sendiri yang menentukan dirinya ditangkap sama polisi. Itulah penyebab kejadian yang dialami manusia ada dua, inisiatif Allah dan ulah manusia atau sebab akibat. Al-Quran mengatakan, sesungguhnya ketetapan Allah apabila telah datang tidak dapat ditangguhkan. Ini inisiatif Allah. Kalau Allah sudah berkehendak maka tidak bisa ditangguhkan. Kemudian di dalam surat Al-Anfal 51, demikian itu disebabkan karena perbuatan tanganmu sendiri. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak menganiaya hambanya. Nah ini ulah kita sendiri. Kemudian di dalam Asy-Syura ayat 30, musibah apa saja yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Lalu apakah bunuh diri itu sudah merupakan ketetapan Tuhan yang harus terjadi pada yang bersangkutan? Nah, kita bisa memahami ini. Tidak kita artikan begini, oh iya, itu juga ketetapan Allah. Nah, kita bisa buktikan, coba loncat dari tingkat atas ke bawah kepala duluan. Pasti mati. Oh enggak, kalau Allah tidak mengizinkan, enggak pasti mati. Coba, nggak berani. Itu sebab akibat, hukum alam begitu. Barang jatuh dari 50 meter ya remuk. Itulah oleh sebab diri kita sendiri. Jadi, apakah bunuh diri itu sudah merupakan ketetapan Tuhan yang harus terjadi pada yang bersangkutan? Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Sangatlah tidak mungkin Allah menetapkan sesuatu yang berlawanan dengan yang dilarangnya. Betul ya? Allah melarang kita murtad. Tapi sama Allah ditentukan kita harus murtad. Mungkin nggak? Sangat tidak mungkin Allah menetapkan sesuatu yang berlawanan dengan yang dilarangnya. Ya. Oleh karena itu jelas
sangat tidak mungkin Allah menetapkan seseorang untuk melakukan bunuh diri. Nggak ada itu di lauh mahfuz tanggal sekian jam sekian maka orang tersebut harus bunuh diri. Nggak ada itu. Bukankah Allah melaknat orang yang bunuh diri? Iya. Mungkinkah Allah menetapkan seseorang mati bunuh diri? Kalau itu yang dilakukan Allah, berarti Allah zalim. Kalau jawab ditanyanya, bisakah? Bisa. Kun fayakun. Tapi kalau ditanya, mungkinkah? Kita bisa bilang, kita maha paham sifat Allah. Tidak mungkin Allah berbuat seperti itu. Dia maha suci. Dia maha pengasih, maha penyayang. Tidak mungkin menganiaya manusia. Apalagi menyebabkan manusia itu masuk neraka. Karena Allah ingin semua manusia masuk surga. Baik, persepsi berikutnya yang kita samakan. Benarkah baik itu adalah segala kejadian yang sesuai dengan ego kita? Dan buruk itu sesuatu yang tidak sejalan dengan keinginan ego? Benar gak? Ibu dan bapak mengatakan benar. Kenyataannya apa? Kenyataannya kita katakan itu buruk kalau nggak sesuai dengan ego kita, betul kan? Kenapa orang stres? Karena orang stres itu menganggap kejadian yang menimpa dirinya itu tidak baik, betul nggak? Ada nggak orang yang stres menerima yang dianggapnya baik? Nggak. Sekarang musim hujan. Kata orang yang punya kebun, alhamdulillah hujan tiap hari. Kata orang yang mau hajatan perkawinan, waduh, hari ini hujan terus nih. Seolah hujan itu menjadi bencana bagi dirinya. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan keinginan egonya. Ya. Nah itu kita harus punya definisi baik dan buruk yang hakiki. Definisi baik dan buruk yang berlaku setiap saat. Bagaimana definisi baik dan buruk yang hakiki? Nah, saya kira kita bisa merasakan kebenaran ini. Baik adalah sesuatu yang menuntun ke surga. Sedangkan buruk adalah sesuatu yang menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Betul? Ini berlaku setiap saat.